Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Baiklah nak, pada pagi hari ini kita masuk materi pelajaran IPS bab 2 untuk sesi yang kedua, yaitu pengaruh kenampakan alam terhadap keragaman sosial budaya. Manusia hidup menempati berbagai wilayah daratan seperti pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Nah, kenampakan alam yang didiami tersebut turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Seperti pertama, bagaimana keragaman sosial budaya masyarakat yang berada di tepi pantai. Kegiatan masyarakat di tepi pantai itu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca laut, di mana jika angin darat itu membantu perahu mereka untuk melaut, sedangkan ketika hari setelah terang, nelayan kembali ke darat dengan bantuan angin laut. Nah, sesampainya di darat, mereka akan menjual hasil tangkapan mereka. Jadi sebagian besar masyarakat tepi pantai itu bekerja atau berprofesi sebagai nelayan. Kebudayaan masyarakat di tepi pantai. Setiap masyarakat yang berada di tepi pantai memiliki budaya atau kebiasaannya masing-masing. Contohnya ini di Lamalera di pantai Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang mana mereka punya kebiasaan untuk berburu ikan paus. Nah, ini contoh kebiasaan masyarakat tepi pantai. Lalu bagaimana dengan masyarakat di tepi sungai? Berbeda sedikit dengan masyarakat di tepi pantai. Kehidupan masyarakat di tepi sungai, di mana mereka menganggap sungai merupakan sumber kehidupan. Di sana mereka mencuci, mandi, dan memasak dengan menggunakan air sungai. Namun, kini sebagian besar daerah tepian sungai telah menjadi pemukiman liar, sehingga terbataslah lahan pemukiman, membuat masyarakat pendatang mendirikan bangunan liar di tepi sungai. Nah, hal ini justru akan merusak kualitas air sungai yang dulunya menjadi tumpuan masyarakat, sehingga sekarang jadi kurang sehat kondisi air sungainya, sehingga mereka di situ membuang sampah, mencuci, mandi, tidak lagi menggunakan air sungai yang sudah bersih. Jadi besar ya pengaruhnya terhadap kondisi air sungai tersebut. Karena budaya masyarakat tepi sungai atau kebiasaan masyarakat di tepi sungai, contohnya saja di daerah Martapura, Kalimantan Selatan, di sana dijumpai rumah lanting seperti gambar yang saya tampilkan. Nah, rumah lanting itu adalah rumah terapung. Di tepi sungai, masyarakat itu membangun pemukimannya memanjang ya nak. Nah, kehidupan jual beli juga terjadi di tepi sungai tersebut. Mereka menggunakan istilahnya dengan pasar terapung. Nah, ini adalah budaya masyarakat di tepi sungai. Lanjut, yang ketiga, bagaimana dengan di daerah dataran rendah? Nah, untuk dataran rendah, itu masyarakat banyak menjadi petani.
baik itu padi, palawija, kacang-kacangan, sayur mayur, dan buah-buahan. Kegiatan pertanian dipengaruhi oleh adanya pola musim. Nah, masyarakat bertani umumnya adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di kota umumnya itu bekerja sebagai guru, karyawan, pedagang, ataupun berwirausaha. Nah, berbeda dengan di desa, pembangunan sarana transportasi di kota itu seperti jalan, stasiun kereta, terminal, dan bandar udara mudah diusahakan. Sekolah, pasar, pabrik, kantor pun banyak dibangun di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah desa, mereka lebih sulit untuk berkembang. Dengan budaya masyarakat dataran rendah, untuk di perkotaan, sudah kita lihat jarang ya nilai-nilai budaya luhur itu ditampilkan, sudah mulai terlupakan. Nah, bagi kita sebagai umat muslim, jika kebiasaan atau budaya itu tidak sesuai dengan syariat, tidak mengapa tidak kita ikuti ya nak, kebiasaan atau budaya-budaya leluhur itu. Nah, tapi jika budaya itu baik, seperti mengajarkan kita sopan santun, berkata yang baik kepada orang tua, berkata yang santun kepada orang lain, menghargai orang lain, itu juga merupakan budaya. Nah, itu wajib kita pertahankan. Nah, kalau masyarakat di desa, mereka lebih mempertahankan budaya atau kebiasaannya berupa kesenian-kesenian daerah, seperti gambar-gambar berikut ya. Jadi mereka tetap mengajarkan pada generasi penerus agar budaya itu tidak hilang. Nah, itu kembali kepada masyarakatnya masing-masing. Yang terakhir, bagaimana pada masyarakat di daerah pegunungan? Nah, kalau di daerah pegunungan itu karena kondisi wilayahnya tidak rata, seperti banyak lereng, maka masyarakat di daerah pegunungan membuat tanah di sana bertingkat-tingkat seperti gambar, agar mudah untuk dimanfaatkan, seperti menanam padi, buah-buahan, ataupun tanaman lainnya. Nah, karena kondisi alam yang seperti ini, yang telah Allah berikan pada masyarakat pegunungan, mereka itu sudah terbiasa dengan menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Nah, mereka menyadari bila alam rusak, maka bencana akan menimpa mereka, sehingga mereka sangat menjaga alam di pegunungan. Nah, sedangkan kehidupan pegunungan, contohnya di Pegunungan Bromo. Ternyata daerah Pegunungan Bromo itu mereka menganut agama Hindu. Nah, di daerah Pegunungan Bromo mereka sering mengadakan ritual-ritual keagamaan mereka. Nah, karena sekarang Ananda sudah tahu, ternyata Gunung Bromo merupakan salah satu tempat mereka mengadakan ritual keagamaan, maka boleh nggak kita berkunjung ke sana? Ya, nggak boleh ya, kita tidak boleh mengunjungi tempat-tempat peribadahan agama lain ya nak. Kita cukup melihatnya, jika ingin melihat ya lihatlah di gambar. Karena di sana masyarakatnya masih menjalankan ritual-ritual keagamaan agama Hindu. Sudah bisa dipahami ya nak ya, setiap masyarakat yang berbeda tempatnya, maka berbeda pula kebiasaan dan kegiatan sosial masyarakatnya. Lakukan tugas berikut. Semoga Allah mudahkan.